Gak habis-habis ya teman-teman di Indonesia. Kali ini kita kedapatan berita mengenai Antam palsu. Kalian ingat ada penjelasan bahwa ditangkapnya beberapa petinggi dari Antam kasus korupsi karena melakukan yang namanya pemalsuan 109 ton emas. Kalian bayangkan 109 ton emas. Itu kalian hitung aja dengan harganya sekarang ada di sekitar 1,5 atau 1,6 per gramnya. Ya, kalian hitung aja sendiri berapa totalnya untuk kerugian tersebut. Namun, jangan khawatir, ternyata ini dianggap hoax. Sebenarnya nggak dibilang hoax yang kayak penipuan banget, nggak. Kenapa dibilang hoax? Karena ton emas yang dianggap palsu ini bukan berarti emas yang dirilis atau emas yang diperjualkan itu emas palsu, emas bodong. Misalnya dia dari luarnya emas, ternyata dalamnya isinya kardus gitu, bukan gitu. Ini kronologinya ya, jadi biar bisa diluruskan aja. Saya nggak ada urusannya sama pihak pemerintah atau mungkin dari pihak Antamnya, tapi ini penting buat diluruskan. Kenapa? Agar teman-teman tidak khawatir lagi lah. Mungkin kemarin banyak yang bertanya sama saya, itu gimana tuh kasus tentang emas Antam yang palsu? Ya, di sini ini bermula kalau misalnya lihat ada unggahan di X ya, atau yang dulunya Twitter, mengimbau masyarakat yang memiliki emas Antam untuk segera mengecek apakah itu asli atau palsu. Ya, dia bilang yang punya emas buatan BUMN, PT Antam sebaiknya dicek ulang apakah asli atau palsu. Selama ini orang beli emas ada garansi PT Antam dianggap asli, yakin asli. Setelah kejadian hilang kepercayaan masyarakat dan takut beli emas garansi di PT Antam. Nah, kalau kita ngelihat berdasarkan kronologisnya, pertama itu Kejagung menetapkan 6 mantan GM, ya, General Manager Unit Basis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulianya PT Antam, sebagai tersangka kasus korupsi. Kenapa? Karena mereka memalsukan emas Antam totalnya mencapai 109 ton dari 2010 sampai 2021, artinya 11 tahun. Lebih kurang 11 tahun mereka memalsukan. Ya, 11 tahun. Di sini dijelaskan, kalian lihat yang menjabat mulai dari Kuntari menyebut 6 tersangka itu merupakan GM TK dari 2010-2011, HM 2011-2013, terus ini orangnya beda-beda teman-teman, tapi perilakunya sama-sama melakukan pemalsuan. Ini lucu banget. Dan kalian harus lihat bahwa kenapa dibilang hoax. Sebenarnya yang jadi hoax itu bukan karena emasnya yang palsu, bukan, tapi karena dia emas Antamnya yang jadi palsu. Penyidik menduga para GM ini memproduksi emas berlogo Antam tanpa izin. Ya, jadi emasnya tuh real teman-teman. Cuman mereka membubuhkan atau menambahkan merek logam mulia Antam. Ya, kalian kalau misalnya ngeliat gambar ini kan emas Antam nih. Ini ada tulisannya Fine Gold. Itu logam mulia Antam. Nah, sebenarnya emasnya ya beneran emas. Gitu. Tapi mereka melekatkan logam mulianya milik dari merek logam mulia Antam. Jadi nyaplok gitu loh. Bisa aja emasnya dia beli dari tempat lain. Mungkin kadarnya berbeda kan, tentu teman-teman ingat ya. Namanya emas itu ada kadarnya tersendiri, dan kalau misalnya dikeluarkan sama perusahaan tertentu atau bisnis tertentu, itu sudah ada SOP-nya. Tentu orang akan jauh lebih tertarik dan membeli emas Antam karena memang emas Antam kan milik negara. Selain itu juga mereka punya standar yang jelas. Oh, emas Antam yang dikeluarkan itu pasti kadarnya sekian, penyimparannya gini, begitu, dan lain sebagainya, dijamin buyback dan lain sebagainya, begitu. Nah, jadi mereka ini semua nih 6 orang tadi nih yang saling bahu-membahu. Ya, bahu-membahu ini kenapa dibilang bahu-membahu? Karena tahun ini saya, tahun depan kamu ya. Nah, tahun depannya lagi kamu, kayak gitu. Mereka ini ternyata mengetahui bahwa melekatkan merek Antam tidak bisa sembarangan. Pelekatan merek itu harus didahului dengan KK atau kontrak kerja dan dilakukan perhitungan biaya. Kenapa? Karena merek Antam, logam mulia Antam itu punya hak eksklusif, ya, yang mana hak eksklusif itu dimiliki sama si Antamnya langsung, gitu. Nah, jadi selama periode 2010 nih, teman-teman, para pelaku telah mencetak logam Antam palsu. Produknya diedarkan bersamaan dengan logam mulia Antam yang resmi, karena kan mirip aja teman-teman. Emas kalian nggak bisa bedakan kecuali kalian melakukan uji lab dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian secara langsung, kalian sebagai customer kan merasa dirugikan. Nah, kenapa bisa merasa dirugikan? Atau misalnya kenapa ini dianggap sebagai korupsi? Karena logam mulia yang beredar secara ilegal itu menggerus pasar. Jadi dia makan market share-nya PT Antam hingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat. Ya, di sini Kejagung bilang, memastikan 109 ton emas yang dijual adalah emas asli. Ingat teman-teman, kuncinya adalah itu adalah emas asli. Tapi emas itu dicapnya pakai logo Antam secara ilegal.
Ya. Jadi apakah emasnya itu palsu? Ya, dibilang emas palsu, enggak teman-teman. Itu emas asli. Tapi kalau dibilang apakah itu emas antam palsu? Iya, karena memang palsu. Karena bukan emas antam yang asli yang memang seharusnya dikeluarkan secara resmi dari PT Antam, yang memang seharusnya dilekatkan merek Antamnya itu secara resmi dan tidak sembarangan. Gitu. Jadi kalau emasnya itu kalian jual lagi bisa nggak? Bisa, karena itu emas, beneran emas. Tetapi kenapa dianggap sebagai palsu? Karena sebenarnya dia mencaplok mereknya Logam Mulia Antam. Memang agak cukup sulit ya, agak cukup tricky sebenarnya membahas mengenai hal ini. Tapi setidak-tidaknya teman-teman harus memahami bahwa ya emas ini bukan emas palsu. Itu dulu. Ya, semoga ini bisa diselesaikan sama Kejagung, nanti dilimpahkan. Bukan dilimpahkan sih, maksudnya nanti diselesaikan sama Kejagung. Ketika nanti masuk untuk masa persidangan, kita bisa mendapatkan yang namanya keadilan seadil-adilnya. Ya, semoga membantu buat teman-teman sekalian. Jangan khawatir, jangan takut, terus cek informasi yang ada.